Kita sama-sama melanjutkan perjalanan rohani kita yang tadi di masjid. Kita lanjutkan perjalanan rohani kita ke rumah ini ya, dalam rangka apa? Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka kita semakin yakin Tuhan kita Allah ya, kalau kita mengkaji ayat Allah ya. Kitab Riyadhus Shalihin ya, Allah pasal memaksa diri dalam segala sesuatu. Sekali lagi, pasal memaksa diri dalam segala sesuatu. Firman Allah yaitu qala Allah Ta'ala qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, saya tidak minta kepada kamu upah dan saya bukan dari golongan orang yang memaksa diri. Surat Shad ayat 86. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu berkata, kami telah dilarang memaksa-maksa diri. Terus kemudian Masruq berkata, kami masuk ke tempat Abdullah bin Mas'ud, maka ia berkata, hai sekalian manusia, siapa yang mengerti suatu hendaknya menyatakan apa yang ia ketahui, dan yang tidak mengetahui hendaknya berkata Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Karena termasuk daripada ilmu pengetahuan kalau seorang berkata Allahu a'lam terhadap apa yang tidak ketahuinya. Firman Allah kepada nabinya, katakanlah, aku tidak minta upah kepada kamu dan aku bukan dari golongan orang yang memaksa diri. Jadi di ayat surat tadi, surat ayat 86 sudah jelas, katakanlah saya tidak minta upah kepada kamu dan saya bukan dari golongan orang yang memaksa diri. Ya Pak ya, nggak boleh minta upah. Ya jelas ini mah masing-masing udah paham ya, dalam ibadah, dalam kita melakukan kebaikan apapun bentuknya ya, tidak boleh mengharap-harap upah ya. Termasuk Pak Lurah datang ke sini diupah untuk Pak Lurah. Ya Allah, gitu. Jadi kalau nanti ada saatnya ditundang ke Pak Lurah dari Tembong, ya jangan harap upah. Ada saatnya nanti Tembong diundang Pak Lurah, kumpul lah, ada saatnya nanti kapan-kapan ya. Terus kemudian diundang ke bener ya udah tombok ya. Ini kita jelaskan secara guyon aja. Nah, jadi surat As-Sadd ini jelas banget ya. Kita harus memurnikan tauhid kita itu di sini. Ya. Salah satu memurnikan tauhid adalah tidak ada tendensi apapun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk tendensi upah itu sangat hina bagi saya. Bagi Allah sangat hina. Ya. Karena Allah dibandingkan dengan upah, ya, itu sangat penghinaan terhadap Allah. Nah, menurut tauhid ya. Ya. Maka kalau kita mengharap-harap upah, ya, dakwah, ceramah, kok dalam hati terbayang nominalnya belum berangkat saja sudah dapat jadwal, terbayang jadwal iya 5 juta, jadwal iya 3 juta, sama saja menyandingkan Allah dengan upah. Terbayang penghasilan. Ya. Jadi kita bukan menganut seperti itu, ya. Kita terapkan dalam hati sehari-hari, ya. Untuk mengharap upah itu dalam beribadah, ya tolong di nomor sekiankan. Kalau bekerja ngarep-ngarep upah ya apa-apa Pak, disuruh empre di Pak Lurah. Itu masalah ya Pak. Itu masalah dengan catatan hati jangan hanya berhenti di upah. Terus tajalikan kepada Allah. Ya, diberek upah, untuk diberek upah, kita ti Allah kene. Nek mengharap apa Pak? Lah mau sosio om nyuruh gawe dari berek upah itu nggak mungkin Pak. Cuman ketika nanti dikasih upah, hati harus berkata ini datangnya dari Allah. Alhamdulillah disyukuri, keluarkan zakatnya. Itu kan seperti itu kan. Mengharap upah dalam bekerja itu sah. Yang penting hati pentok kepada
Allah, jangan berhenti ke Pak Lurahnya, ya Pak Lurah, untuk Pak Lurah bikin kayu, memerah rezeki Pak Lurah. Nah itu akhirnya menuhankan Pak Lurah. Gitu. Namun aing besok nggak sentuh orang gawe di itu ini gawe kemana? Nah itu berarti sudah keluar dari jalur tauhid. Nah, mengecek Allah itu seolah-olah tidak akan memberi rezeki. Kalau besok saya keluar dari ini, besok gawe gini loh gitu. Nah, itu muncul perasaan gitu. Itu sudah terjadi pengunduran diri tauhid. Ya, mundur, turun derajat. Ya. Sehingga Allah semakin jauh. Ya, kalau Allah semakin jauh, ya kita kan nggak akan tenang hati, geringsangan gitu ya. Baru yakin saja sudah. Kita yang qanaah, kita yang menerima. Ya, ketika nanti ada pekerjaan alhamdulillah, kalau nggak ada ya berusaha mencari gitu loh, daripada kita mengeluh iya dia ya gawe. Nah gitu. Nah kita kembali ke ayat ini. Saya tidak minta kepada kamu upah dan saya bukan dari orang-orang yang memaksa diri. Nah, memaksa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita menyampaikan kewajiban menyampaikan, kok ada yang menerima alhamdulillah. Kalau yang ada nggak menerima, ya nggak apa-apa. Itu juga Allah ini. Yang membuat orang itu berkata, membalikkan omongan, mengatakan itu juga Allah ini. Ya. Kita tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Kita hanya apa? Ingin mengajak la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Ya, fama yakfur bit-taghut, mengajak orang itu keluar menyembah dari tauhid. Berhala-berhala saat ini, itu saja yang kita inginkan. Berhala berupa harta, tahta, anak, wanita, jabatan, kedudukan, merasa paling pintar, benar, merasa dihormati, dihargai. Ya. Semua itu adalah kotoran-kotoran hati yang menyebabkan kita semakin musyrik di hadapan Allah. Ketika kita masih menyembah itu semuanya, ya itu berarti Allahnya nggak akan terlihat, nggak akan nampak, nggak akan jenggle-jenggle. Bagaimana seorang itu nyata melihat Allah ya, kalau hatinya masih gelap, pasti akan tabrak sana tabrak sini, pemajikan ditabrak, batur ditabrak ya. Karena hatinya masih gelap. Ketika kita sudah menyingkirkan nafsu dunia itu ya, dengan cara apa? Zikir yang senantiasa mementokkan hati kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang menerima upah, mengharap rumah upah, mengharap-harap dihormati dari kita sebagainya, itu sudah lepas semuanya. Maka kita juga dilarang. Nah, kami telah dilarang memaksa-maksa diri. Memaksa diri itu seolah-olah kita itu yang mengatur, Pak. Ya, kita yang mengatur, kita yang punya kuasa gitu kan. Ya, berarti kan sama aja menyalahkan dirinya kan. Nah, itu kalau orang yang memaksa, ya, orang yang memaksa itu berarti dirinya sedang menjadi Tuhan. Merasa kuasa. Ya, maka kita nggak boleh memaksa ke istri, ke anak, ke suami. Ya. Apalagi masalah hubungan suami istri kita memaksa itu sangat luar biasa itu dosanya. Ya. Dosanya luar biasa. Ya. Memang hadis mengatakan kalau istri menolak dosa besar gitu yang, tapi suami memaksa itu juga dosa besar. Suami memaksa itu juga dosa besar. Karena di sini sudah dikatakan dilarang memaksa diri. Orang yang memaksa berarti dia arogan, dia sombong. Dia pengen punya kekuatan, itu pasti terselimut oleh nafsu. Nah nafsu inilah pasti tidak akan membawa kita ingat kepada Allahnya, pasti akan membawa kita semakin menuhankan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka di Al-Quran surat Asy-Syadd ayat 86 ini, mari kita bersihkan ya, tendensi apapun ibadah kita, ya apapun bentuknya itu, ya. Contoh ya, kita dalam ibadah sholat saja, kalau masih ada tendensi pahala, itu sama saja kita masih mengharap upah, Pak. Masih masuk dalam ayat ini, kita masih mengharap upah. Sholat mengharap pahala itu masih mengharap upah dari Allah. Nah, kalau tadi ceramah mengharap upah dari manusia itu upah, tapi mengharap upah dari Allah berupa pahala surga itu masih dicela oleh Allah. Masih belum tauhid yang paling diinginkan oleh Allah, belum. Ya, enggak salah, enggak. Secara syariat memang dianjurkan untuk berpahala, mengumpulkan pahala, enggak apa-apa, tingkatan. Tapi karena kita sudah mengaji diri, mengaji rasa, mengaji tauhid, mengaji hakikat ma'rifat, yang naikkan pandangan hatimu, tidak lagi mengharap-harap upah dari Allah. Nah, sholat
Ya nggak usah dipikir pahala, neraka surga nggak usah dipikir. Yang kita pikir, kita pandang mantap ya hanya Allah. Ini wajah tu wajah ya, sesungguhnya aku hadapkan wajah hatiku menghadap kepada wajah Allah. Sudah titik. Dan ini wajah tu wajah ya ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menghadap kepada Allah, itulah hakikat sholat. Hati kita selalu mantap kepada Allah dalam hal apapun. Dalam minum madep kepada Allah, dalam mengangkat suhu madep kepada Allah. Hati ingat, oh suhu ini yang menciptakan Allah. Minimal itu Pak. Itulah makrifat yang ibaratnya ringan, sederhana yang harus kita terapkan. Dalam bekerja, berjalan, duduk, hati sudah nyambung klik sama Allah. Ya, tidak mengharapkan tendensi apapun, apalagi pahala surga neraka, apalagi ingin dilihat orang, diriak, pamer. Ya. Sehingga muaranya apa? Jangan engkau akui ibadah kita itu datangnya dari diri, tetapi datangnya dari Allah. Kalau orang ahli syariat masih menganggap, ibadahku itu karena aku mampu, aku bisa, aku berilmu, aku bukan dari Allah. Orang yang hakikat makrifat justru kebalik Pak, sudah tidak mengakui dirinya, yang diakui adalah Allahnya. Oh, aku ngibadah juga dari Allah. Bukan Allah dalam diri kita, bukan ya. Allah yang memberikan kita kekuatan, ya. Allah memberikan kita ibadah sehingga kita buat apa mengharapkan upah? Allah ini yang merek ini. Kalau masih menganggap dari kita ibadah itu, kita pasti kan minta upah. Seolah-olah saya yang berjasa kok. Zakat saya, ibadah saya, ya kan, sholat saya. Maka saya minta upah Pak Bersianto gini, kurang gawe gitu kan. Orangnya kergawe gitu kan. Lain disadari bahwa itu kita digerakkan oleh Allah, diberikan kekuatan, dengan niat, dengan ilmu, dengan semuanya itu kita bisa beribadah, bukan gitu. Nah, maka ayat ini yang dimaksud kita minta upah, juga minta upah kepada Allah, minta upah kepada manusia itu dilarang keras. Apalagi minta upah kepada manusia. Ya. Terus mengharap-harap hati, oh aku ceramah ke sana, terus terbayang nominalnya. Apalagi sudah sampai ceramah, sudah selesai ceramah, kalau dapat amplop tidak menyantuni sekitarnya. Pak panitia, saya nitip lah sebagian nih. Amplopnya dibuka separuh, tolong plok untuk masjid kayak atau untuk fakir miskin saya titip lah. Kayaknya 0%, 1% atau 10% mungkin ya. Nah, itu. Jangan kamari mau 5 menit sakio. Nah, sudah 2 jam sakio. Nah, so yang lebih parah lagi minta DP-nya di paranan Pak. Kayak gitu. Ya, itu makanya saya mengingatkan ya teman-teman pendakwah dimanapun berada ya tolonglah jangan sampai tergambar itu nominal itu ya. Kalau mau nerima ya nggak apa-apa, silakan terima. Ya, cuman jangan sampai hati itu mengharap-harap upah. Kalau dikasih ya terima saja nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa terhadap fakir miskin dan sebagainya. Bermanfaat untuk umat sekitar waktu pengajian itu. Itu ya. Saya simpulkan intinya adalah ngibadah tidak boleh minta upah ke Allah. Ya. Minta upah kepada manusia. Minta upah ke Allah itu berarti mengharap pahala surga neraka. Ya, kita bicara babakan hakikat makrifat ya. Kalau bicara syariat beda lagi Pak. Kalau bisa 1000 kali dapat pahala segini ya. Saya nggak menyalahkan. Cuman karena kita sudah ingin belajar hakikat makrifat, naikkan kondisi hati, bilang jauh-jauh itu pahala surga neraka ya. Yang ada adalah Allah mantep salatku, ibadahku, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillah Rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam. Lillah itu sadar hati datangnya dari Allah, niatnya dari Allah, karena kita bisa ibadah itu juga karena Allah, untuk ibadahnya juga untuk Allah. Akhirnya Allah ini. Benar kok? Lillah sebenarnya benar. Lillah itu enggak cuman ikhlas untuk Allah. Ya, lillah itu ikhlas. Ikhlas itu tidak hanya untuk Allah, tetapi sadar hati dari niatnya dulu dari Allah, bisa melaksanakan karena Allah dan untuk pasti Allah. Sehingga Allah semuanya. Jangan ada pengakuan dalam diri bahwa ibadah itu datang dari diri. Kalau masih ada pengakuan, itu berarti masih ada gambar hati. Gambar selain Allah supaya masih terkotori hati kita. Itu ya. Itu apa yang kami sampaikan. Mungkin mau ada diskusi silakan. Kalau enggak ya kita tutup. Apa mau ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada? Cukup ya.
Nah, itu sudah tercium bau sengit. Nah, itu ya. Mohon maaf. Ya, kita nggak boleh mengharap upah, kalau dikasih ya masa kita tolak, itu kan rezeki kan ya. Iya. Ya, kita nggak mengharap apa-apa karena yang tahu ke sini, kita yang harapkan adalah ridho Allah. Agar apa? Islam di Sadahayu, di Tembong, dimanapun itu berjaya. Ya, terus saya tetap titip pesan, tolong doakan agar Sadahayu ini dapat dipimpin oleh pemimpin yang ahli tauhid. Amin. Ya. Terus dipimpin oleh orang ahli tauhid, tolong diselipkan dalam doa agar apa? Itu penting banget. Bayangkan kalau nanti lurahnya katakan nauzubillah ya, kembali seperti dulu, nauzubillah, yang itu kan yang dari golongan bukan ahli tauhid, mau seperti apa kita? Di Tembong di awasan, ini di awasan. Nah, kita nggak leluasa seperti ini untuk mengembangkan dakwah. Jelas. Nah, makanya saya berpesan untuk daerah Tembong, tolong rapatkan barisan ya. Terus kemudian apelkan barisan, mulai bergerak ya. Kuatkan iman, kuatkan tauhid agar apa? Tetap nanti memilih ya. Yang dipilih adalah orang yang ahli tauhid. Itu ya Pak ya. Mohon maaf, ini dalam rangka menata agar Sadahayu tidak terjadi kemunduran. Saya cuma bisa berpesan seperti itu. Ya, terus bergerak, rapatkan barisan, ya, ajak semuanya untuk masuk ke dalam pengajian. Agar apa? Agar kita semakin menjadi keluarga besar. Agar apa ya, kita tidak inginlah daerah ini dipimpin oleh orang yang di luar tauhid, kan tidak ingin, Bok. Siapa yang ingin ya? Pak ingin, setelah ingin. Enggak kan, alhamdulillah ya. Nanti pengajian sekali cuma diawasi Pak. Dia pasti menurunkan anak buahnya. Kita dilaporkan, oke. Bisa dengan berbagai alat, COVID, ulah kumpul pasti ayak wae. Sarana Pak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mengizinkan ya. Semoga Sadahayu ke depan tetap dipimpin oleh orang yang bertauhid dan semangat dalam menegakkan Islam di Sadahayu ini. Itu ya, mohon maaf Pak Lurah dan semua saja yang hadir. Kami dalam rangka menyatakan diri kami pribadi dan juga dalam rangka kita bermuhasabah diri. Semoga kita semakin nyata Allah dalam hati kita. Itu dengan cara membuang semua gelap gulitannya nafsu dunia tadi itu. Dikikis dikit-dikit ya, dengan cara apa? Nanti akan kita sampaikan. Terus gitu ya. Itu banyak yang kami sampaikan. Mohon maaf. Akhir kalam bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tinggi. Saya